Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini akan membahas satu topik yang sangat, ya kita sebut seringkali menyusahkan ya. Meresahkan, menyusahkan. Kadang-kadang menyusahkan dua belah pihak karena konflik antara manusia dengan binatang liar. Sama-sama mempunyai hak hidup. Kita punya hak hidup, satwa liar juga punya hak hidup. Salahnya di mana nanti akan dibahas oleh tamu kita pada pagi ini. Yaitu dulu saya kenal dengan waktu masih di IPB University, yaitu Profesor Endriatmo yang saya banggakan. Sekarang sih disebutnya Mas Amo. Mas Amo, kenapa sih suka nama Mas Amo gitu ya? Mohon dikasih brief dulu kita disebutnya gitu. Ya, pertama-tama tentu saya ucapkan banyak terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan oleh Prof. Hadi Alikodra ini sekarang manggilnya Mas Hadi aja. Mas Hadi, Mas Amo, Mas Hadi ya, aman itu ya. Ya, jadi nama kecil saya dari sejak lahir lah, jadi panggilannya Amo, namanya Endriatmo Sutarto. Panggilannya Amo. Di mana itu Mas? Lahirnya saya lahir di Jakarta. Oh, Jakarta. 25 Desember tahun 52. Ini saya ada istri juga lahirnya 25 Desember juga. Tapi tahun 57. Lalu besar di mana? Di Bandung, kemudian hijrah ke Bogor. Oh, jadi artinya Jawa Barat ya? Ya, saya salah. Enggak, ayah saya orang Pacitan, ibu saya orang Jogja. Jadi turunannya sebenarnya Yogyakarta, Pacitan. Jadi artinya dialek Jawa itu masih kental lah mestinya. Baik, Mas Amo, karena saya ingin mendalami soal konflik ya. Artinya konflik ini antara mungkin manusia, kelompok manusia dengan lingkungan dan sebagainya. Akhir-akhir ini memang konflik ini mengarah kepada hubungan yang mungkin banyak negatifnya antara manusia dengan binatang liar. Betul. Banyak sekali ular yang masuk ke rumah, bahkan ular sanca. Bahaya itu kan. Termasuk juga ular yang berbisa kan, itu kan. Kobra itu banyak di rumah-rumah ya. Lalu kemudian banyak juga monyet sekali masuk menyerang manusia, ngambil macam-macam di dapur. Termasuk yang gede-gede di Sumatera, di Kalimantan. Itu ada orangutan, akhirnya kan menyengsarakan kedua belah pihak, gajah dan sebagainya. Itu kira-kira pandangan dari seorang pakar konflik itu kira-kira gimana itu supaya masyarakat ini semakin jelas ya kenapa sih terjadi konflik? Ya. Terima kasih Mas Hadi, ini pertanyaan berat sebetulnya, tapi sangat urgent dan saya pikir ini menjadi satu persoalan krusial yang dihadapi oleh kita semua. Begitu. Jadi bidang keahlian saya sebetulnya adalah agraria. Gimana kalau bicara agraria itu penuh dengan konflik, Pak. Bicara soal konflik itu, ya. Konflik pertanahan, konflik sumber-sumber agraria. Sumber-sumber agraria itu meliputi aneka macam hal itu, termasuk hutan, perkebunan, pertambangan, danau, pesisir, pulau-pulau kecil. Jadi itu ada sebuah sistem yang ditaruh dalam sistem wilayah. Ya, betul. Itu kira-kira yang Mas mau sampaikan itu. Betul. Jadi kalau bicara konflik, ini mengingatkan saya tentang sebetulnya kebijakan pembangunan di kita, khususnya yang menyangkut agraria itu, seperti apa sih? Kok di negeri ini, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Mas Hadi tadi, bahwa konflik di kita ini baik konflik antar manusia, konflik ruang, konflik termasuk dengan satwa dan liar dan sebagainya. Itu trennya kan meningkat terus tuh. Sangat meningkat terus dan sudah sampai pada tahap menghancurkan ekosistem kita, habitat, ekonomi, keresahan kan betul. Banyak orang yang menjual rumah juga, Mas. Nah, itu dia. Karena jengkelnya sama monyet gitu. Iya. Jadi kebijakan pembangunan kita ini kok kelihatannya terus mengenjot
modernisasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi melupakan pemerataan, ya. Jadi kesenjangan juga semakin lebar, begitu. Dan dalam kebijakan pembangunan itu, ruang hidup tanah khususnya itu diposisikan lebih sebagai komoditi, begitu. Sebagai komoditi. Komoditi. Padahal hubungan manusia dengan tanah itu kan kita tahu tuh sangat kompleks tuh, ada berlapis-lapis di atasnya. Dan sejak zaman nenek moyang kita itu. Betul. Ya, sangat erat sekali kan. Betul. Ada hubungan ekonomi, ada hubungan sosial, ada hubungan budaya, ada hubungan religius, ada hubungan batin. Malah kalau di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 ini dikatakan bahwa hubungan manusia dengan tanah itu abadi. Jadi artinya nggak bisa satu apapun namanya, termasuk kebijakan pembangunan, yang atas nama kemakmuran, kesejahteraan, lalu menggusur orang dari tanahnya. Jadi kalau orang aja bisa digusur, bagaimana nasib yang lain, satwa liar dan sebagainya. Nah, itu dia itu. Jadi dalam istilah teknis agraria itu sering dikatakan sebagai land grab atau land grabbing. Land grabbing. Land grabbing. Jadi artinya apa ya? Perampasan tanah. Ini kawan-kawan, ini Prof. Amo atau Mas Amo. Tadi menjelaskan secara, nanti akan kita lebih rinci ya, bahwasanya sebenarnya sudah mulai menapak kepada sesuatu yang ada rebutan antara manusia dengan hak-hak tanah, Mas ya. Betul, betul. Tanah kan ada haknya juga ya. Betul, betul. Supaya dia bisa menghidupi umat kan. Betul. Ya, baik. Betul. Nah, jadi Mas Hadi, jadi dengan pembangunan yang ruhnya menjadikan tanah sebagai komoditi, lalu pembangunan itu mengemas dirinya dengan dengan nama-nama yang indah, atas nama kesejahteraan, atas nama kemakmuran, membangun kota, mall, infrastruktur jalan, apa sajalah. Termasuk pertumbuhan permukiman. Termasuk pertumbuhan permukiman, industri, infrastruktur, dan lain-lain. Yang semuanya demi didedikasikan pada pembangunan. Tetapi kalau kita cermati dengan lebih seksama, proses-proses pembangunan yang seperti itu lebih banyak berusaha atau bukan usaha, berimpact atau berimplikasi kepada penggusuran tanah. Ujungnya digusur ya. Digusur. Jadi makhluk-makhluk yang ada di situ termasuk itu. Termasuk. Apakah manusianya, apakah ekosistemnya semua? Betul. Dipindahkan ya. Iya. Bukan hanya dipindahkan, tapi mungkin yang saya katakan tadi, karena itu prosesnya jadi lebih mirip kepada sebuah proses represi, perampasan. Jadi kita nggak peduli lagi nasib. Jangankan satwa, manusia pun sering luput dicermati. Dan itu yang menjadi persoalan sosial. Itu yang jadi persoalan sosial. Ya. Nah, coba kalau kita lihat potret besar negeri ini, 0,57%. Jadi apa maksud saya? Land Gini ratio di kita itu 0,57%. Land Gini ratio. Penguasaan tanah di negeri kita ini. Apa artinya itu, Mas? 1% orang Indonesia itu menguasai hampir sekitar 58% tanah di negeri ini. Itu termasuk tinggi. Tinggi sekali, Pak. Di dunia termasuk negara tinggi lain sekali. Ya. Jadi orang-orang ini yang kemudian mengubah ruang hidup kita, bentang alam di kita itu menjadi perkebunan besar, menjadi industri tambang, menjadi real estate. Raksasa. Ya. Keluarga-keluarga oligarki. Jadi bisa dibayangkan kemudian betapa compang-campingnya ya bentang alam di kita ini, karena kemudian alam itu betul-betul diperlakukan hanya sebagai komoditi saja. Itu saja. Untuk mendorong kebahagiaan umat. Katanya seperti itu. Katanya. Iya. Kenyataannya lebih banyak korban pembangunan. Ya. Itu hampir menyengsarakan ya kata-katanya gitu. Betul, menyengsarakan. Jadi kalau kita bicara tentang hewan, kadang-kadang
masa terlalu mewah ya, saya mau dibicarakan. Lawang orang aja nggak direken kok. Apalagi hewan. Apalagi hewan liar. Gitu. Jadi masih kelewat mewah gitu, Pak. Oke. Sehingga kalau kebijakan pembangunan itu kita perhatikan, kalau kita bicara tentang kebijakan, sebetulnya sudah memuat aspek-aspek pertimbangan ekonomi politik. Ya. Itu beruntungnya kita dan IPB menyumbang banyak soal itu. Oh ya, luar biasa. Bagaimana kebijakan ekologi sudah banyak mempertimbangkan dari sudut aspek-aspek fungsi suatu university ya. Betul. Tapi celakanya kalau kita bicara kebijakan ekonomi politik, nir ekologi, kenyataannya. Jadi sesuatu yang membuat kita jadi sangat prihatin ya. Kenapa kalau bicara soal ekologi, para ekolog, para mereka yang menjadi ekonom, sebetulnya sudah mulai memasukkan aspek-aspek ekologi itu mesti dipertimbangkan dengan baik. Mas Amo, diantaranya kan kita juga belajar mengenai analisis dampak lingkungan ya. Itu kan preparation ya. Betul. Ya. Gimana tuh? Ada banyak sekali kajian-kajian kok tetap aja. Nah itu, cuma celakanya kalau kita bicara ekonomi politik, pembangunan ekonomi politik, nir ekologi. Jadi karena tadi rupanya memposisikan tanah sebagai komoditi, memposisikan ekonomi kita lebih pada sebuah pertumbuhan ekonomi yang katanya itu hanya bisa maju kalau kita mengundang investor besar, para kapitalis besar. Tapi kemudian nyatanya sampai hari ini kita melihat apa sih yang bisa kita peroleh dengan investasi besar yang katanya sudah dicurahkan ke negeri ini. Tetap aja kesenjangan ekonomi luar biasa. Ya, kelihatan sekali, tinggi sekali ya, kerentanan sosial tinggi sekali. Dan yang kita lihat sebetulnya kalau kita mau melihat profil desa di kita Pak Hadi, banyak sekali desa-desa kita yang sudah berubah wajah ya. Semula ada desa-desa agraria. Yang agraria basisnya adalah pertanian. Dan dengan basis pertanian itu kan sebetulnya warga desa, petani itu kan dengan irama alam itu kan menjadi serasi ya. Sudah mengimbangi, sudah serasi satu hubungan yang timbal balik begitu kan. Tetapi sekarang kan pergeseran desa-desa di kita, kalau kita lihat profil desa di kita itu sudah mengarah kepada sebuah proses apa yang disebut dengan deagrarianisasi. Desa-desa agraria itu sudah bergeser, mula-mula dari desa-desa agraria itu kemudian menjadi desa-desa yang petaninya itu kemudian tergusur karena berubah menjadi entah itu namanya desa perkebunan, desa tambang. Kenapa kok desa perkebunan sampai menggusur desa petani, para petani? Karena petani semula tidak menjadi buruh. Petani itu menggarap tanahnya sendiri. Dia menjadi small entrepreneur yang mandiri, mengolah tanah sendiri, memproduksi sebagian untuk kepentingan domestik, sebagian dijadikan barang dagangannya untuk survive begitu. Tapi kemudian dengan berubah menjadi perkebunan besar, yang menghapus desa-desa mulanya hutan primer atau pertanian, tanaman pangan atau apa saja, kemudian menjadi perkebunan besar, itu petani berubah menjadi buruh upahan. Itu menjadi penggeseran ya? Penggeseran. Sosial budaya. Betul. Akhirnya sistem ekonomi sosial berubah. Berubah, begitu. Martabat berubah juga ya? Ya, dengan sendirinya. Jadi ini kawan-kawan, kita sampai kepada situasi yang quote in quote membahayakan ya. Betul. Bagi keberlanjutan manusia. Betul. Dan pembangunan sendiri. Betul. Jadi pergeseran dia sebagai seorang pemilik tanah, sebagai orang yang membangun kampung halamannya. Kampung halamannya itu berikut dia, kalau orang petani Jawa itu ada ternaknya, ada sapinya, ada ayamnya, dia akrab dengan alamnya itu, ada perikanannya, ada apanya. Itu habis karena dia berubah menjadi buruh, entah buruh pabrik, entah buruh perkebunan besar, karena mengubah sistem livelihood dari desa itu.
Nah, pergeseran rupa dari desa-desa yang mula-mula agraris tadi, kemudian menjadi desa tambang, desa perkebunan besar, menjadi desa urban, itu memporak-porandakan sistem yang sudah kita punya, sudah mapan. Dan perubahan itu kian menjauhkan interaksi antara orang yang ada di desa itu dengan alamnya, Pak. Karena dia, iya betul. Iya. Karena dia sekarang buruh-buruh upahan aja, Pak. Iya. Atau buruh migran. Atau dia pergi keluar begitu. Iya. Ya. Jadi dia nggak merasa itu sebagai kampung halaman dia yang mesti dia rawat, mesti dijaga, dipelihara. Ya, Mas Amo, saya mempelajari ini, saya sangat sepakat banget. Yaitu kalau kita lihat daerah utara nih, Jawa Utara, kebanyakan migran ke Arab Saudi, ke Korea, ke Malaysia, Singapura. Betul. Mereka merasa dirinya ada semacam kemakmuran gitu. Kalau saya lihat ya, kemakmuran, kemudian saya lihat apa makmur kamu? Dia bisa bikin rumah. Jadi ada suatu harga diri, rumah kita katanya bagus-bagus. Nah itu ada terserabut dari segi harga diri sebagai manusia. Misalnya begini Mas Sam, kenyataannya kalau pergi ke Arab, maka kita tuh buruh migran kita tuh sebagai tenaga rendah sekali loh. Sebaliknya dari Thailand itu yang levelnya tinggi, dari Filipina level tinggi kan gitu kan, di hotel dia sebagai kasir, kitanya yang rendah. Jadi barangkali ini gimana menurut Mas Samo ya, bahwa itu kan sesuatu yang sudah kemajuan ya, dianggap mereka growing kemajuannya. Nah di sini peran government ini gimana nih? Iya. Saya nggak tahu bagaimana pemerintah menyikapi atau memposisikan proses tadi ya, proses migrasi orang kita yang pergi keluar itu. Yang saya lihat di bandara-bandara malah selamat jalan para pahlawan divisa. Seolah-olah pahlawan. Iya. Padahal itu kalau dari kacamata ilmu saya agraria, mereka yang terpaksa harus pergi keluar itu pecundang, Pak. Pecundang pembangunan sebetulnya. Pecundang pembangunan gimana? Betul. Penjelasannya? Ya, jadi mereka nggak mampu ikut dalam derap pembangunan yang tidak akrab dengan yang terjadi di lokal. Yang ada di lokal. Dia tiba-tiba kepengen keluar supaya dapatkan dolar rupiah yang. Ya, sebetulnya pertama-tama dia ingin mengungsi, Pak. Mengungsi sebetulnya. Pecundang ya, mengungsi. Iya, mengungsi dia. Keluar dari satu gelanggang yang tidak akrab lagi. Yang harus dia dihadapi sebenarnya. Betul. Dan dia kalah di situ. Luar biasa. Lalu pilihannya adalah menjadi migran. Maka jangan heran kalau kemudian banyak ilegal migran yang ke Malaysia, ke Singapura, ke Timur Tengah, dan kalau toh ada sukses story yang bisa diperoleh mereka di luar, itu kan jangan-jangan cuma berapa persen? Hanya berapa gelintir aja. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan mereka kalau pergi ke Arab Saudi, di sananya juga belum tentu bahagia, kecuali mengejar duit ya gitu ya, uang itu, anaknya ditinggalin. Betul. Istinya aspek sosial. Social cost-nya tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali. Pemerintah harus campur tangan kalau menurut saya. Betul. Jadi bagaimana kemudian anak-anak yang ditinggalkan ibunya kehilangan sosok ibu, ya, kemudian ayahnya. Atau kehilangan sosok ayah kan itu kan. Ya, dan ayahnya sendiri juga kalau toh tidak migran juga mungkin bisa menggantikan posisi ibu kan di situ ya. Jadi bagaimana ada satu generasi akan datang di negeri kita ini, anak-anak yang sebetulnya nggak pernah tahu sosok ibu seperti apa gitu. Karena sekian tahun pergi terus. Gitu. Iya. Nah itu social cost yang menurut saya sangat tinggi sekali. Dan itu nggak disadari. Malah di bandara yang disebutnya pahlawan divisa itu. Mas Samo, ya. Kawan-kawan, kita kembali ke soal dasar dulu ya. Tadi saya sangat sepakat dengan Mas Amo tentang bagaimana peran dan fungsi agraria. Ya, itu basis kan, ilmunya di sana. Betul. Dan juga ada kementeriannya Mas Amo ya. Betul, ada. Kementerian Agraria kan itu. Betul. Kementerian Agraria kawan-kawan. Dan tentunya lagi di samping Kementerian Agraria, kita juga ada kementerian yang mengatur kerusakan lingkungan. Ya. Yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Betul. Itu kan ke sana kan? Iya. Nah, menurut pandangan Mas Amo, itu kan dua kementerian sebagai focusing ya.
fokus untuk bagaimana kita itu mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan. Betul, betul. Pandangan dari seorang ahli agraria gimana itu mengenai hal itu? Jadi kalau hemat saya sebetulnya kita masa Orde Baru jatuh pada 98, Pak Harto lengser. Ya. Salah satunya karena kita mempercayai bahwa sistem pembangunan sentralisme itu sistem yang mustajab ya, yang bisa mengatasi segala macam persoalan. Betul. Tapi kemudian yang terjadi kan kayak semacam proses jawanisasi. Ya, jadi artinya kita ini punya lebih dari 400 etnik grup di negeri ini, dari mulai Aceh sampai Papua. 400 lebih dari 400 etnik grup. Betul. Itu yang disebut masyarakat hukum adat ya? Ya, masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat ya, macam-macam. Jadi keragaman ini dengan bentuk sentralisme tentu tidak fit begitu. Tidak fit dengan keinginan aslinya sebenarnya kan kita. Ya. Makanya sering terjadi gesekan, benturan ya dan sebagainya. Dan yang paling parah kalau dalam konteks tadi itu, kalau semua pembangunan dipusatkan di Jakarta, dia tidak akan merasa bahwa kampung halaman orang itu sebetulnya adanya di Pacitan, tersebar di pulau-pulau itu, atau di Papua sana, betul, atau di Kalimantan sana. Betul. Makanya ketika orang kemudian mengizinkan pembukaan konsesi HGU, mengizinkan pembukaan industri tambang segala macam dengan segala kerusakannya, kan kalau di pusat ya terserah aja lah, itu bukan kampung halaman saya. Dia nggak merasakan lagi. Nggak merasakan itu. Ya sense of belonging kan nggak ada di situ ya. Maka akibatnya kemudian Orde Baru runtuh, tidak fit pembangunannya di ini, dengan meninggalkan kerusakan ekosistem yang luar biasa di daerah-daerah begitu, dengan mengeruk banyak keuntungan dari daerah pusat ya, lalu menimbulkan GAM, menimbulkan RMS, menimbulkan Papua Merdeka dan macam-macam gitu. Lalu dikoreksi bahwa kita perlu otonomi daerah gitu. Lalu 2001 Indonesia menginisiasi kebijakan otonomi daerah. Cuma celakanya setelah otonomi daerah itu diterbitkan, dipercaya menjadi koreksi atas kegagalan pembangunan Orde Baru itu, kok tren korupsi, tren kerusakan ekosistem semakin meningkat. Malah makin meningkat begitu. Dia semakin tahu sumber-sumber ekonominya, Mas. Nah, itu dia gitu. Jadi bupati-bupati pada menguasai lahan. Nah, itu dia. Sumber daya alam. Begitu. Dan yang celaka lagi itu adalah ketika otonomi diinisiasi, di balik itu sebetulnya sentralisme yang di sisi yang lain masih terus bekerja, Pak. Antara lain dengan pemberian konsesi-konsesi perkebunan besar, industri tambang yang besar-besar itu tetap ada di pusat. Jadi sentralisasi ekonomi. Tetap, Pak. Jadi istilahnya itu kalau kepalanya dilepas, buntutnya tetap dipegang, begitu. Oleh karena itu, ada satu di perspektif agraria itu yang disebut dengan frontierisme. Jadi kebijakan yang menganggap satu ruang itu masih kosong, frontier. Jadi menetapkan, Pak, saya butuh HGU untuk saya buka untuk perkebunan sawit misalnya begitu. Itu kalau saya datang ke pusat, lalu di pusat dikatakan, di sini Pak, wilayahnya ini bisa dipakai. Ini daerah frontier yang masih kosong. Tanpa pernah tahu bahwa di dalamnya itu sudah ada berbagai macam. Termasuk ada habitat-habitat yang satwa liar tadi itu. Ya jangan kayak satwa liar, udah ada kampung, udah ada, nggak peduli kok, Pak. Nggak peduli. Gusur aja itu. Itu dalam konteks pengambil putusan itu daerah frontier, daerah itu kosong. Masalah frontier itu masalah krusial ya, Mas. Masalah krusial. Dan sampai sekarang terjadi tuh. Masih terus berlangsung begitu. Nah, kalau udah itu yang terjadi kan, otonomi daerah mau di mana mainnya? Ya nggak ada ruang ajang mereka untuk menumbuhkan dirinya, apalagi kemudian ketika bupati, wali kota atau gubernur
tetap merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan pusat, begitu. Sebagai penguasa, kekuatan pusat, ya sudah. Jadi semakin persaudatan itu, betul. sedotannya semakin tinggi tuh Mas, betul. semakin kuat. Betul. Jadi akhirnya penataan ekosistem di lokal, belum lagi dengan land grabbing yang tadi saya sebut segala macam itu, terus nggak ada lagi satu sistem yang bisa memitigasi proses itu, baik yang sentralisme maupun yang desentralisasi otonomi daerah. Dua-duanya nggak ada yang bisa bekerja dengan baik, begitu. Tidak ada sama sekali mitigasi. Betul. Yang bisa membendung tadi ya. Membendung itu. Keinginan kerusakan yang terjadi. Betul. Tadi betul. saya kembali, Mas Samo. Itu kan sebenarnya di level kementerian, lembaga, itu kan ada fungsi-fungsi tugas yang juga harus memitigasi, mestinya kan gitu kan. Betul. Tapi itu kurang kurang greget atau gimana? Ya betul, karena kebijakan di kita sekali lagi seperti yang saya sebut tadi itu lebih kepada istilahnya itu pembangunanisme, developmentalism. Pembangunanisme itu orientasinya tadi lah, ya pertumbuhan ekonomi, menjadikan investor-investor itu tulang punggung ekonomi. Lalu disediakan karpet merah yang luar biasa, ya. Subsidi, dipermudah, tanah murah, tax holiday segala macam diperuntukkan bagi investor besar. Sementara grassroots yang kecil-kecil, yang sudah tumbuh di situ, iya itu dilupakan. Semakin merana ya Mas ya. Walaupun sebetulnya kalau kita belajar dari perjalanan Republik ini menapaki kehidupannya, setiap kali ada crash terhadap Republik ini, itu yang berhasil tetap mempertahankan negeri ini itu petani-petani kecil yang masih bisa menumbuhkan ekonomi 2-3%, yang tidak pernah mengenal subsidi, tidak pernah mengenal proteksi, tidak pernah mengenal apapun. 98 Pak Harto jatuh, ekonomi kita masih 2% tumbuh Pak. Dan itu petani-petani kecil. Pandemi kemarin sama. Ternyata begitu. Orang-orang kecil ini yang mampu. Orang-orang kecil itu. Masa mau? Ini kawan-kawan, ini semuanya para pencinta alam, para pencinta lingkungan, ya juga para kawan-kawan yang memberikan perhatian terhadap konservasi. Masa mau? Kalau kita lihat ya nih, pada umumnya kita rasakan, kita mencari tenaga aja susah. Saya ada empang di sana di Cirebon nih Mas, ada tanaman ya padi lah. Itu mencari orang yang untuk mengelola lahan itu susahnya bukan main. Karena mereka, saya tanya kenapa kamu susah, saya lebih baik Jakarta. Lebih baik cara di Jakarta lebih sesuai katanya. Kalau di sini kotor. Jadi ada suatu mental attitude yang nggak tahu dipaksa atau proses berubah Mas. Menurut ilmu conflicting tadi. Ada satu proses kultural di negeri, di bangsa ini yang memang menganggap kerja kasar itu rendah kan ya. Ada semacam mental priaisme ya yang lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan halus di belakang meja. Begitu ya. Nah ini orang-orang yang sebetulnya ada tuh satu perspektif yang dikembangkan di dalam studi agraria itu, bahwa ada mentalitas juga di kalangan orang-orang lokal di desa yang kalau dia sedikit mendapatkan kemakmuran, dia berperangai juga menjadi berubah perangainya. Borjuis yang kecil-kecil tapi dia menekan yang bawah juga begitu. Kejadian seperti itu. Iya. Jadi ini ya artinya gini Mas Samanya. Saya merasa khawatir terus. Ini tadi ya di sistem perdesaan kayak gitu sudah. Sekarang sistem perkotaan deh. Ya. Saya di sini mungkin Mas Samo merasakan mencari tukang labu rumah aja susah setengah mati. Mencari buruh kan gitu kan. Setengah mati susahnya. Padahal kita berikan sekali. Sehingga saya terpaksa mengambil tenaga dari kampung nih, yang membereskan rumah saya, membereskan di sana itu. Terpaksa gitu Mas Samo. Jadi ini peran daripada seperangkat masyarakat desa, RT, RW itu nampaknya ya
harus kita dorong karena begini ya, Mas Amo ya. Terus saya tanya mereka, saya panggil saya Wah Haji nih. Kalau di kampung itu, Wah Haji, saya sebenarnya suka bekerja, tapi kan pekerjaan ini nggak, ya dia lihat film juga, film Jepang, Korea barangkali kan, itu mereka naik traktor di atas tuh enak aja. Jadi ada unsur modernisasi, Mas. Di mana fungsi modernisasi untuk mengubah tadi ya, agar supaya produksi lahan tuh memadai lah dengan ya. Nah itu dia. Jadi apa istilah modernisasi sendiri kalau di kancah perspektif sosiologi agraria itu menjadi satu istilah yang membangkitkan semacam sinisme ya. Modernisasi mereka sinisme, bukan opportunity, bukan ya? Bukan. Karena modernisasi itu mengandaikan bahwa kelompok besar dari masyarakat yang mau dibangun itu ada di dalam perangkap budaya yang tidak siap untuk bergerak, untuk progres, maju, dan dia seperti ya terjebak dalam kemiskinannya, kebodohannya, dan ada mental block yang diidap oleh mereka. Sementara mereka yang middle upper, yang kelas atas, menengah ke atas, itu lebih lebih siap dan bisa mengguide masyarakat untuk menapaki kemajuan. Jadi akhirnya istilah culture lag, istilah tadi mental block dan sebagainya itu sering di framing kepada masyarakat besar gitu. Di framing kepada masyarakat besar untuk kepentingan. Ya, dan akhirnya mereka yang dianggap lebih intelek, lebih punya pendidikan lebih maju, lebih tinggi, itu orang-orang yang memang sepantasnya mendapat privilege untuk membawa pembangunan ini ke arah mana, ya, dari mana, sedang di mana, dan kemana, begitu. Jadi nanti sifatnya top down lagi seperti zaman Orde Baru itu, begitu. Kembali lagi ke cerita yang lama. Betul. Itu kritik terhadap modernisasi seperti itu sebetulnya. Bagus itu kita itu. Tapi artinya kan di dalam proses pembangunan ini, karena juga ada keinginan agar supaya kebahagiaan ya, ya cukup pangan, cukup obat, cukup energi, ya cukup ruang. Mereka kan kepengen bergerak. Betul. Yang disebut dengan berkelanjutan, sustainability. Mereka mengarah ke sana sebenarnya kan. Betul. Nah, sekarang mereka didera, saya ingin menaikkan produksi padi, tetapi nggak ada air, gimana katanya kan. Jadi artinya ada situasi yang memang kelangkaan di alam ini yang menyebabkan produktivitas dia juga berkurang, Mas. Betul. Saya di perikanan ya hancur-hancuran. Iya. Di padi juga saya hancur terus saja. Tapi saya diam-diam aja kan itu kan. Tapi begitu susahnya masyarakat ini untuk mengarah kepada, ya kita tidak pakai istilah kemakmuran lah, kebahagiaan aja dulu kan gitu kan. Gimana pandangan dari sudut Mas Amo mengenai hal ini? Ya, ada satu ciri khas dari masyarakat timur itu yang saya pikir kita bisa lihat di Jepang, di Korea, di Taiwan, Cina, ras kuning lah gitu ya. Bahwa hubungan ke atas itu, teladan dari atas itu penting, begitu. Jadi artinya kalau memang nggak pernah ada teladan yang bisa dilihat, mau lihat siapa? Sementara saya sendiri orang yang miskin, saya orang merana yang hidup dari day to day saja sudah sengsara, susahnya luar biasa, kok tiba-tiba saya harus memelihara lingkungan, harus ini, harus itu. Sementara kalian triliunan dilahap begitu saja, apa segala macam. Jadi aura dari elit yang tidak memberikan teladan itu akan merasuk ke bawah, dan akhirnya orang, kalau saya boleh bicara nih seperti ini loh Pak Mas Hadi nih, Bogor kayak sekarang nih, dengan pembangunan jembatan yang hanya
berapa meter aja. Kita sengsara sekarang. Kita sengsara entah sampai berapa bulan. Nggak jelas. Dan pada masyarakat yang sudah tidak teratur sebetulnya, yang sudah tidak taat, tidak komit terhadap rambu-rambu lalu lintas, sekarang dikacaukan lagi dengan situasi seperti ini. Nah, jadi maksud saya kalau misalnya itu dibicarakan atau direncanakan dengan baik, nggak ada masalah loh. Di Bogor ini ada Pusdiksi ya. Pusdiksi. Yang jembatan Bele tentara itu dengan mudah dibangun. Cepat sekali. Jadi lalu lintas nggak pernah bisa terputus karena bisa berjalan terus sambil jembatan dibangun. Ya, betul. Kepentingan orang nggak terganggu. Betul. Jadi pentingnya kan kepentingan hak-hak masyarakat terganggu yang biasa mengembangkan sistem sosial dan ekonomi. Betul. Kan, betul. Nah, tapi saya jadi lupa saya mau bicara apa tadi. Ya, jadi artinya bahwa Mas Hano mengarahkan pembangunan ini harus seirama dengan keinginan-keinginan masyarakat kan? Iya, betul. Gitu kan? Jangan sampai terputus kebutuhannya. Iya, gitu, betul. Ya, ya. Jadi ada contoh teladan dari atas, contoh. Sama seperti kita di awal-awal proklamasi, Pak. Bagaimana Sultan Hamengkubuwono IX dengan privilege-nya sebagai Raja Yogyakarta yang kaya raya dengan segala keistimewaannya. Ketika Indonesia merdeka, lalu dia mengatakan semua peraturan yang berlaku di Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat taat tunduk pada Republik Indonesia. Itu kan? Karena dia gaul dengan Bung Karno, dia gaul dengan Bung Hatta, dia gaul dengan pemimpin-pemimpin founding actors kita, yang dia tahu kayak apa sebetulnya gitu. Jadi dia sebagai raja aja siap untuk dan kotanya itu, kerajaannya itu siap menjadi ibu kota RI selama 2 tahun. Itu contoh ya? Itu contoh. Dan mengeluarkan ribuan gulden dari koceknya untuk membiayai pemerintah darurat Indonesia yang ada di Jogja tanpa masalah. Gitu. Jadi dan rakyat Jogja karena rajanya seperti itu ya tunduk semuanya. Nah sekarang kalau kita lihat masyarakat adat yang akrab dengan ekosistem lokal itu sekarang seperti apa bangkit kembali dan merasa kok kayaknya kita perlu kembali lagi nih ke jati diri kita karena rumah jati diri ya. Jadi mereka kita kehilangan jati diri dong. Itu dia. Semuanya level pimpinan menengah hilang gitu ya. Karena rumah kita yang namanya modern nation state, Indonesian modern nation state ini kok kayaknya bukan rumah kita ya. Makin lama kita makin terasing, makin lama. Itu bahaya dong kalau gitu ya. Bahaya. Kalau sudah ini bukan rumah saya itu berbahaya. Itu berbahaya itu Pak. Oke, Mas Samo. Iya. Ya kan kemarin katanya 6 tahun di Jogja. Berarti sudah mendarah daging nih cara-cara ngayok Yogyakarta ini kan. Jadi gini Mas Samo, saya membaca primbon yaitu ada Kesultanan Yogyakarta dan Solo itu menganut asas yang ya kalau saya baca bahasa ngayok Yogyakartanya amenangin zaman edan nek ra edan ra ketungan bejo bojolan kali lebih bejo wong kang eling lan waspada itu gimana tuh itu zamannya Kirim Warsita sudah ada terjadi mungkin sekarang Mas kurang lebih kayaknya kan seperti itu ya tapi saya kagum masih hafal utuh Insya Allah. Jadi kita ini kayak udah nggak peduli lagi dengan satu sama lain ya, walaupun kita juga tidak boleh pesimis ya. Jadi artinya, apalagi satwa liar ya, manusia aja udah nggak peduli kan gitu kan? Betul, betul. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak sampai ke taraf seperti itu, karena sebetulnya anugerah Allah, Gusti Allah daripada bangsa ini luar biasa loh. Luar biasa kita. Luar biasa loh. Diberikan kenikmatan. Aduh. Uni Soviet aja sebagai negara mainland, negara benua, 70 tahun bubar. Kita negara kepulauannya lebih rentan sebetulnya. Lebih rentan sebenarnya. Sudah potensi rentan itu ada ya. Rentan, betul. Tapi kita menyatu. Masih menyatu. Anugerah ini jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lalai begitu ya. Karena keragaman budaya. Betul. Karena keragaman sumber daya alam. Betul. Kenergen pulau. Betul. Itu yang menyatu pada diri kita sebagai negara kesatuan. Republik Indonesia. Dia, betul. Gitu Mas Samo. Betul. Luar biasa nih. Kawan-kawan masih menunggu ini satu soal, yaitu bahwa itu tadi banyak sekali harimau memakan manusia, gajah memakan tanaman pertanian,
ular di rumah kita. Hmm. Itu gejala apa, Mas Samo? Apakah mereka kehilangan tempat? Karena kita hawak itu orang-orang membuka hutan, pekarangan dan sebagainya. Kira-kira gimana itu, Mas Samo? Ya. Penjelasannya itu dari segi konflik maksudnya. Ya, ya. Jadi kalau saya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, proses perampasan tanah itu menjadi biang kerok ya. Intinya Hulunya, perampasan ya. tanah itu ya. Perampasan tanah begitu. Dan menjadikan tanah menjadi komoditi. Jadi semua bisa dijual demi investasi. Investasi, ya. Dan akhirnya kita nggak peduli lagi ada habitat apa, ada kampung babat apa, aja sudah. Babat aja semuanya. Jadi akhirnya kita compang-camping dari segi ekosistem, compang-camping. Ya, sangat compang-camping. Dan bisa dibayangkan compang-campingnya masyarakat kita secara sosial, kultural, udah kayak apa. Kita udah nggak tahu lagi seperti apa. Jadi yang ada kita hanya survival day to day. Yang penting hidup lah. Hidup. Hari ini makan itu udah gitu aja. Betul. Selesai. Masya Allah. Cuma generasi kita berikutnya nih kayak apa nasibnya. Nah ini yang kita nggak pernah tahu ini Pak. Dengan sistem ekonomi, dengan ekosistem yang makin rusak seperti sekarang ini gitu. Ya, kawan-kawan para pencinta alam, para pro konservasi, pro lingkungan, kita sudah banyak tadi ya persoalan yang bisa terjawab. Jadi inti pokoknya adalah bahasa Sunda, kita nih hawak. Kasih satu kurang dua, kasih dua. Terus sekarang dalilnya kalau 5 tambah 5 katanya, 2 tambah 2, 5 tambah 5. Tergantung saya katanya berapa aja maunya jawabannya. Wah ini sudah ngawur kan gitu kan. Baik nih kawan-kawan, saya kira kita sudah perlu menyudahi pertemuan pembicaraan dengan Mas Amo yang sangat produktif. Saya kira kita bisa menjadi bekal kita semua. Ya paling tidak memberikan suatu bekal jawaban. Ada satu soal sehingga terjadi seperti ini. Lalu ujungnya adalah kita jangan saling menyalahkan deh. Bagaimana kita bersatu? Yang saya khawatirkan Mas Amo, sebenarnya lagi mulai sekarang orang nggak peduli tuh terhadap lingkungan. Udah politik aja di koran, di TV, di mana-mana. Betul. Jadi setelah kita lihat hanya kelompok saya nih dengan Mas Amo hari ini yang ngomong mengenai lingkungan, yang lainnya politik, nanti siapa yang menang dan sebagainya. Saya kira kita tetap ya Mas Amo yang berjuang untuk lingkungan. Betul, amin. Terima kasih Mas Amo. Sama-sama, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa.